Redupnya semangat warga Indonesia tidak lepas karena saya mohon maaf ada vulgar ya. Nggak apa-apa. Pengkhianatan media-media mainstream Indonesia yang memilih untuk bungkam dan membiarkan Israel membantai Gaza tanpa adanya pantauan dari kita. Yang membuat saya lebih marah. Itu sikap para ulama kita hari ini. Yang saya takutkan itu ntar para audiens, para jamaah setelah mereka memberikan harta-harta sisa untuk Palestina, lalu mereka pulang ke rumah dengan pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Makanya Nabi SAW setelah membebaskan Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, beliau langsung mengarahkan pedang-pedang dan para sahabatnya untuk mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dibuat megah Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Fasilitasnya dilengkapi. Tapi awas, sama Islam jangan bicara Masjidil Aqsa. Coba antum ke Masjidil Haram bawa share Palestina, boleh gak? Kenapa kita harus memperjuangkan Baitul Maqdis dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari yang membahagiakan bagi kami karena kedatangan saudara kita yang kita tunggu-tunggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Hussein Gaza. Masya Allah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita langsung to the point nih, karena kalau di Ferdian kan sukanya langsung to the point, langsung temanya. Siap. Ini kan dari PBB kemarin itu yang ngasih syarat untuk menarik pasukannya yang Israel selama 12 bulan ini. Maksudnya antara Gaza dengan Israel atau Israel dengan Lebanon? Yang keduanya sih. Yang keduanya kan disuruh tarik, Ustaz. Yang Gaza juga suruh tarik. Itu gimana, Ustaz? Oh iya, jadi itu saat itu ada resolusi baru ya. Yang memutuskan bahwa Israel harus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah jajahan Israel yang di luar batas 1967. Jadi banyak yang salah kaprah. Masyarakat kira perintah PBB ini itu agar Israel menarik diri dari Palestina gitu kan, dan kembali ke enggak seperti itu. Jadi ada resolusi tahun 1967 yang keluar bahwa PBB merestui namanya two state solution, dua negara dan ditentukan batas-batasnya, ini batas Israel, ini batas Palestina. Namun ketika resolusi itu keluar, Israel bukannya menuruti dan mentaati resolusi itu, dia malah memperluas jajahannya ke area-area Palestina yang sudah diakui oleh PBB gitu loh. Sampai tahun 73 sampai sekarang terus meluas. Nah, pemukiman-pemukiman inilah yang harus ditarik. Ya. Jadi pasukan Israel harus keluar dari wilayah-wilayah ini nih. Ini yang dianggap namanya illegal settlement. Pemukiman ilegal gitu loh. Jadi maksud PBB itu adalah agar Israel ini menarik pasukannya dan pemukiman itu ditarik gitu ya, dihilangkan agar para pengungsi Palestina bisa menempati rumah-rumah mereka. Tapi sekali lagi bukan artinya Israel diminta keluar dari Palestina secara utuh. Kan? Tetap terjadi itu ya? Iya, tetap pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan tahun 1967. Terus terkait penyerangan ini kan masih aja terjadi dan bahkan lebih parah di camp-camp pengungsian itu. Ya mungkin banyak, kita nggak bisa memungkiri ya, untuk teman-teman yang ada di Indonesia sendiri sekarang juga titiknya udah nggak seperti dulu, Sat, semangatnya, girohnya. Apa yang bisa kita lakukan, Sat? Iya. Jadi gini, ini hari ke-429. Sudah 14 bulan genosida berlangsung dan jumlah korban jiwa sudah mencapai 44.600. Itu kalau saya lihat kalkulator, saya rata-rata 44.600 dibagi 429 itu per hari, itu Israel membunuh 105 warga Gaza per hari. Per harinya? Per hari itu. Setiap hari? Setiap hari. 105. Bayangkan kalau ada kecelakaan pesawat gitu kan, terbunuh misalnya 100 orang. Itu kan geger tuh ya. Bayangkan terjadi setiap hari selama 14 bulan.
Harusnya kan kegegeran di mana-mana ya. Iya. Tapi kok nggak ada suara-suara di Indonesia ini. Iya. Jadi redupnya semangat warga Indonesia tidak lepas karena saya mohon maaf rada vulgar ya. Nggak apa-apa. Pengkhianatan media-media mainstream Indonesia yang memilih untuk bungkam dan membiarkan Israel membantai Gaza tanpa adanya pantauan dari kita. Itu pengkhianatan bagi saya. 100 nyawa terbunuh per hari itu dianggap tidak perlu diberitakan oleh media-media kita. Ya. Itu kan sebuah di mana nurani mereka gitu, di mana di mana profesionalisme jurnalistik itu mereka di mana? Saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik sebelum saya ke Gaza. Jadi saya merasa marah. Gitu. Makanya saya mendirikan namanya gazamedia.net. Nah, tapi yang membuat saya lebih marah itu sikap para ulama kita hari ini. Saya bertemu beberapa ketua IKADI beberapa bulan terakhir ini, ketua IKADI Jatim, ketua IKADI Bogor, kita diskusi, saya curhat. Saya sampaikan kemarahan saya bilang saya kecewa dengan para ulama hari ini. Kenapa? Gaza ini dibantai setiap hari loh, ratusan dibunuh setiap hari itu. Kok saya melihat di beberapa masjid ketika khutbah Jumat, itu temanya itu tema yang mohon maaf nggak prioritas. Gaza nggak disebut dalam dua khutbahnya. Contohnya antum deh. Antum terakhir Jumatan salat di mana? Di dekat lahan sama di sini, Ustaz. Ingat nggak khutbah Jumatnya apa temanya? Nggak. Beda, maksudnya nggak ngebahas Gaza. Nggak sama sekali. Iya. Saya beberapa Jumat ini saya pindah-pindah kan. Di sini membahas misalnya menjaga kemaluan. Bagus, tapi bukan sekarang waktunya loh. Iya. Di sini membahas tentang mempersiapkan bekal akhirat. Ya. Tapi di dua khutbah itu sama sekali nggak bahas tentang Gaza. Paling ingatkan umat itu hari ini hari ke-420 sekian Gaza dibombardir, Gaza masih dibantai. Ingat, doakan mereka. Enggak dibahas sama sekali. Iya. Jadi seolah-olah darah yang mengalir itu dianggap ini nggak perlu disampaikan ke umat. Itu saya marah sekali tuh melihat fenomena ini. Padahal kan waktu Jumat ini adalah momen yang pas. Karena kan jarang-jarang orang ngumpul di masjid sebanyak itu kan? Iya. Harusnya disampaikan lah. Kalaupun tidak temanya tentang Baitul Maqdis, paling tidak ya sampaikan apa update terkini. Jangan umat malah dibuat tertidur, teralihkan. Antum tahu lucunya apa? Lucunya setelah saya diskusi ternyata di antara permasalahan utama kenapa para dai-dai kita ini nggak ngebahas tentang Palestina lagi di khutbah-khutbah Jumat mereka, karena mereka kekurangan bahan dan referensi. Ustaz, kita harus bahas apa lagi, Ustaz? Kalau bahas Palestina bahwa Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam, kemudian Masjidil Aqsa adalah satu dari 3 masjid yang harus dikunjungi, bahwa ini adalah tempat Islam Mi'raj, itu sudah kami bahas di pekan-pekan sebelumnya. Terus kami harus bahas apa lagi tentang Palestina? Di situ saya lebih kecewa. Astagfirullah, saya bilang. Jadi seolah-olah mereka itu nggak memiliki informasi yang memadai tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Padahal dalam bukunya Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi yang berjudul At-Tahrir Al-Qadim, At-Takhtit Al-Strategi li Tahrir Al-Qadim Masjidil Aqsa, dia menulis itu riset dia selama 35 tahun ya. Dibantu oleh para mufasir kontemporer. Mereka menyimpulkan ternyata sepertiga Al-Quran itu isinya membahas Baitul Maqdis. Allah. Sepertiga Al-Quran artinya berapa juz? Artinya berapa juz itu? Sepertiga 10 juz. Berapa ayat? Kalau ayat Al-Quran itu 6.200 sekian, artinya 2.000 ayat itu bicara Baitul Maqdis. Kok bisa para ulama kita ini enggak kekurangan referensi itu gimana gitu? Itu keterlaluan sekali bagi saya itu. Jadi yang saya perhatikan para ulama ini mohon maaf ya otokritik ya. Mohon maaf nih kepada para ulama di Indonesia. Para ustaz-ustaz kita ini kenapa kekurangan bahan? Karena malas riset. Kenapa malas riset? Karena mohon maaf bagi sebagian dari kita mungkin ini isu yang nggak harus kita benar-benar gembar-gemborkan lah. Ini ya penting kita sekedar bantu selesai. Kalau nggak hanya sebatas jadi formalitas. Yang penting aku udah pernah bahas selesai, Bang. Padahal itu kejadian ini itu tadi 105 setiap hari meninggal. Makanya gini, sejak saya dievakuasi dari Gaza. 14 November tahun lalu, saya diundang oleh ratusan masjid. Sampai sekarang saya terus keliling-keliling. Sekolah-sekolah, kampus-kampus. Nah, ketika saya diundang, saya tegaskan ke tim saya nih. Pokoknya kalau ada yang mengundang saya, inilah SOP-nya. Tuh 2, 3, 4. Di antara SOP paling penting saya itu kalau
ngundang Muhammad Hussein Gaza mau bicara masalah Palestina, dan kalian bikin spanduk kajian, tolong jangan ada ember-ember, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Itu kan yang umum kan? Kajian Palestinaan, Syekh dari Palestina, siapkan infak terbaik. Jangan, saya bilang, kalau ada itu saya nggak mau hadir. Saya nggak mau kajian-kajian Kepalestinaan yang saya isi itu money oriented, satu, donasi sentris. Ya, karena jujur aja, 2021 saya pernah ke Indonesia, pernah saya dijadikan talent oleh beberapa NGO. Saya didatangkan ke masjid, sekarang ditandem dengan satu chef Palestina. Saya cuma dikasih waktu beberapa menit, setengah jam paling lama. Ngomong informasi dasar, setengah jam saya ngomong apa, saya bilangnya. Terus setelahnya diambil mic-nya oleh panitia, mulai ayo kita putar video-video kehancuran, kesedihan. Sudah mulai simpati, mulai lelang sel 10 juta, 5 juta di masjid pula. Bagi saya itu nggak etis. Sejam itu kadang sampai, saya bilang ini sejam kalau saya pakai untuk edukasi, ini lebih penting sekali, saya bilang. Dan saya khawatirkan kalau konsep kajian Kepalestinaan seperti ini, kalau template-nya gitu-gitu lagi, yang saya takutkan itu ntar para audiens, para jamaah setelah mereka memberikan harta-harta sisa untuk Palestina, lalu mereka pulang ke rumah dengan pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Apakah kewajiban kita sebatas donasi-donasi yang nggak seberapa itu? Maka saya bilang, pokoknya kalau saya ngisi kajian, ini murni kajian edukasi. Nanti kalau ada 10 menit sisa, baru saya bahas masalah transparansi distribusi, nggak masalah. Karena kenapa kita nggak konsisten umat Islam hari ini bicara Palestina? Karena kita nggak benar-benar paham esensi perjuangan ini apa sih. Jadi pertanyaannya jangan seperti ini. Kenapa kita harus bantu Palestina? Itu kan pertanyaannya. Itu keliru. Harus dilengkapi. Kenapa kita harus memperjuangkan Baitul Maqdis dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki? Selesai. Jadi nggak sekedar ngebantu. Kalau ngebantu enak banget dong. Ya ada waria, yang penting bantu, selesai. Gugur kewajiban saya. Perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini adalah proyek seumur hidup. Satu. Dua, ini proyek yang harus melibatkan tidak hanya saya, istri saya, anak saya, adik-adik saya, kakak saya, keluarga saya. Karena ini visi misi besar. Ini target besar. Ini visi misi yang sama yang dikejar oleh Nabi SAW. Ini visi misi yang sama yang dikejar oleh Sahadat Al-Ayyubi. Dan mereka, Nabi SAW ketika menurunkan visi misi ini kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, mereka tidak pernah menjadikan isu Baitul Maqdis sebagai isu kedua. Nggak pernah jadikan isu sekunder. Nggak pernah memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis. Sama dengan Sahadat Al-Ayyubi. Tapi kita yang terjadi hari ini, umat Islam gimana? Menomorduakan isu ini. Ya, menggunakan pikiran sisa, tenaga sisa, waktu sisa, harta pun harta sisa. Masya Allah. Memang ya itu fenomenanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita kan pertanyaannya. Apa dan bagaimana ini akan bisa kita jawab otomatis kalau kita sudah menjawab why-nya itu, kenapanya itu. Why? Itu ya, makanya saya fokus kalau saya kajian itunya dulu. Saya sampaikan dari berbagai sisi sudut. Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian sejarahnya, kemudian masuk ke kondisi kekiniannya gitu. Biar orang paham. Kalau orang sudah memahami sejauh mana kewajiban dia untuk Baitul Maqdis, nggak perlu saya tarikin pun, mereka sudah akan. Dan faktanya alhamdulillah sampai saat ini saya nggak woro-woro, ayo tapi mereka sudah otomatis. Kita sudah kirim sejauh ini sejak 7 Oktober ya sudah hampir 60 miliar. Masya Allah. Untuk Palestina itu. Setiap minggu kita kirim 3 miliar, 4 miliar. Konsisten gitu. Itu yang kita butuhkan. Dan itu edukasi itu yang perlu diseragamkan. Agar kita mulai terbangun bahwa ini bukan masalah politik yang seperti kita bayangkan kan. Tapi ini adalah masalah akidah kita. Masalah akidah kita. Ada satu tadabbur Al-Quran yang menarik. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Gitu ya. Dulu saya memahami ayat ini sebatas ini ayat yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Namun setelah saya mendengar ceramahnya Dr. Ahmad Naufal, mufasir dari Yordania. Kemudian ceramahnya Profesor Abdul Fattah Waisi. Secara mendalam, hikmahnya itu apa? Dia bilang, Minal Masjidil Haram
Ilal Masjidil Aqsa ini cara Allah meringkas dakwah Nabi SAW. Min, dari, ini menunjukkan permulaan. Ila, ke, menunjukkan ujung dan akhir. Permulaan, the beginning and the end. Permulaan dan ujung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Makanya Nabi SAW setelah membebaskan Mekah, dalam peristiwa Fatu Mekah, beliau langsung mengarahkan pedang-pedang dan para sahabatnya untuk mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena beliau tahu ini adalah simbol keseimbangan dunia. Dua-duanya ini kenapa Allah ikat dalam satu ayat, Allah dempetkan tanpa ada sekat, ingin memberikan isyarat bahwa dua masjid ini harus berada dalam kondisi yang aman. Kalau satunya tidak aman, maka dunia akan tidak stabil selamanya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Allah. Karena khusus untuk Masjidil Aqsa, ini pusat keberkahan tidak hanya dunia, tapi pusat keberkahan alam semesta. Masya Allah. Ada dalilnya, surat Al-Anbiya ayat 71 Allah berfirman, "Wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin," kata Allah. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wasallam ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Jadi ketika jantung alam semesta ini gak stabil, dampaknya ke seluruh alam semesta. Allah. Bencana alam, tsunami, gempa, banjir, puting beliung. Itu juga berkaitan dengan kondisi Baitul Maqdis hari ini. Dan itu sedang terjadi. Sedang terjadi kan? Iya. Makanya fitnah merajalela, Iya. perang di sana sini, kemiskinan, kebodohan itu semua nggak terlepas karena keberkahan kita sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Jadi kalau kita paham nilai dan value tanah Baitul Maqdis ini, kita nggak akan main-main bicara masalah ini. Iya. Kita tidak akan menjadikan ini sebagai topik yang kita bahas sambil kita ngopi, enggak. Iya. Tapi ini proyek serius yang harus kita prioritaskan. Masya Allah. Merinding Ustaz. Masya Allah. Ternyata apa yang terjadi selama ini nggak lepas dari itu Ustaz berarti ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Banjir yang kejadian sekarang ini, bencana entah itu yang terjadi di Spanyol, di negara kita sendiri. Itu bisa jadi ya karena itu tadi Ustaz. Karena keberkahan alam semesta ini sedang terganggu, sedang tidak baik-baik saja. Ditambah ulama-ulama kita yang tidak memprioritaskan itu, iya. yang sedang terlena. Makanya gini, Barat itu tahu sekali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini dua sumber kekuatan umat Islam. Ya, keseimbangan dunia itu terletak di sini. Maka ada usaha dari Barat, musuh-musuh kita, yang masif, sistematis dan terstruktur untuk memenggal potongan ayat ini. Maka umat Islam hanya fokus pada minal Masjidil Haram. Stop. Masjidil Aqsa jangan dibahas. Oh. Paham ya? Oh iya. Kita harus ada namanya emosi. Kalau daya kritis kita itu harus memberikan kita space, namanya emosi kecurigaan. Antum perhatikan deh. Pernah gak ada usaha persekusi umat Islam yang mau umroh? Iya, nggak pernah ada. Nggak ada. Iya. Ente umat Islam mau umroh berapa kali? Setahun 10 kali, silakan. Haji, silakan. Keamanannya dijaga oleh Amerika kalau perlu. Ya, nggak ada istilahnya mempersulit ritual umroh dan haji umat Islam itu. Agar apa? Ini emosi yang tadi saya bilang itu ya. Ini daya kritis kita. Agar umat Islam ini hanya fokus terlena pada Masjidil Haram. Silakan, individual. Ini kan ibadah individual nih, ya kan? Iya. Terus, wah, dibuat megah Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Fasilitasnya dilengkapi. Tapi awas, umat Islam jangan bicara Masjidil Aqsa. Coba antum ke Masjidil Haram bawa shell Palestina, boleh gak? Nggak boleh. Nggak akan boleh. Nggak akan boleh. Ustaz. Makanya sekarang greget semua orang kaya Indonesia ini. Ngapain umroh berkali-kali sih? Umroh itu sunnah. Umroh sunnah apa wajib? Sunnah. Sementara memperjuangkan Masjidil Aqsa itu wajib. Allah. Kok kita ini banyak mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Soal gini analoginya. Antum bangun subuh, ke masjid, salat sunnah, qobliyah, terus baliknya tidur lagi. Salat sunnahnya antum ambil, salat subuhnya nggak antum ambil. Bayangkan coba, yang sunnah diambil, yang wajib malah ditinggalkan. Ya, makanya kenapa nggak ada sensitivitas terhadap Baitul Maqdis? Ini bukan semata-mata natural. Memang ada usaha-usaha dari Barat untuk melemahkan itu. Allah. Makanya Masjidil Aqsa jangankan mau dibuat megah seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang kita mau sholat aja dipersulit oleh mereka kok. Gitu loh. Padahal di situ adalah pusat keberkahan alam semesta. Di situ Masjidil Aqsa adalah masjid
yang dijaga secara turun-temurun oleh para nabi. Antum tak pernah dengar surat Al-Imran ya? Siapa tuh Imran? Imran itu Imam Masjidil Aqsa. Punya adik namanya Zakaria, Imam Masjidil Aqsa. Zakaria punya anak namanya Yahya, Imam Masjidil Aqsa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini Imam Masjidil Aqsa. Sejarah mencatat Masjidil Aqsa ini selalu dijaga dan dilindungi oleh para nabi. Tapi hari ini satu-satunya masjid di dunia yang DKM-nya adalah Yahudi, Masjidil Aqsa. Apakah kita ridho, rela? Kok bisa gitu loh kita tidur nyenyak di malam hari itu melihat kondisi ini gitu. Dan saya bilang, kalau para ulama kita ini paham urgensi mengedukasi umat tentang pembebasan Masjidil Aqsa, mereka nggak akan punya waktu ngebahas masalah nasab Ba'lawi, ngebahas masalah bid'ahnya kunut subuh, membahas masalah apa istilahnya itu ya maulidan. Kenapa kok malah hal-hal ini yang dibahas? Karena ulama kita ini merasa ya itulah kerjaan mereka, tapi mereka lupa ada yang lebih prioritas untuk dibahas itu. Nah itu tugas kita semua. Astagfirullah.